Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 4 Juli 2023. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar sebagai kebenaran firman Tuhan dalam acara pesan gembala. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Bapa yang kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang hari. Dan saat ini kami meluangkan waktu kami mau belajar bagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, jadi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya, tentu kita belum menjadi orang-orang yang sempurna, ya. Kita masih bisa salah, kita masih bisa khilaf, ya. Kita masih bisa teledor, ya. Olehnya jangan kita merasa selalu benar dengan apa yang kita lakukan. Ya, jangan kita merasa selalu benar dengan tindakan kita, dengan ucapan kita, ya. Dan kita merasa bahwa kita sedang berjalan di track yang benar. Ya, memang kita dituntut untuk tidak berbuat dosa. Ya, kita harus hidup tanpa cacat, celah dan kerut. Tetapi bukan berarti kita selalu menjadi orang-orang yang benar, yang tidak pernah salah. Ya, bukan itu. Ya. Karena kalau kita merasa, ya, kalau kita selalu merasa benar, kita merasa selalu pendapat kita harus menjadi acuan orang lain selalu, yang saya katakan selalu, itu nanti kita justru kontraproduktif, ya. Kita bisa menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ya. Bapak Ibu Saudara dan saya harus bisa dengan rendah hati mendengar masukan, ya, mendengar nasihat orang lain. Kalau memang orang itu kita pandang sebagai orang-orang yang cukup rohani, dia adalah orang-orang yang sudah menggelar hidup yang memberkati banyak orang, ya. Dan kita melihat orang itu memang orang yang memiliki lapar dan haus akan firman Tuhan, ya. Tidak ada salahnya kita mendengar nasihat, kita mendengar masukan orang-orang seperti itu, ya. Tentu kita memiliki hikmat dari Tuhan, ya. Kita bisa menilai perkataan orang lain, kita bisa menilai tindakan ucapan orang lain, ya. Dan tentu kita akan tahu, oh, yang dia lakukan itu tidak tepat atau kurang tepat, ya. Jadi tidak ada orang yang selalu benar, tidak ada orang yang tidak pernah salah, yaitu intinya. Tidak ada orang yang selalu benar, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Ya, hampir semua kita orang percaya itu punya masa lalu yang kelam. Ya, punya pengalaman yang kurang baik dalam hidup setiap kita. Ya, rata-rata kita punya, ya, memiliki masa lalu yang kurang baik. Ya, tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus sejatinya tidak mempersoalkan masa lalu kita, ya. Yang Dia tuntut, yang Tuhan inginkan adalah ada pertobatan dari setiap kita, ada penyesalan dari diri setiap orang percaya ketika dia salah, ya. Maka yang pernah saya katakan, ya, hal yang paling penting yang ada di dalam diri kita itu adalah apa? Ketika kita tahu kapan kita berbuat salah, itu yang paling penting, ya. Jadi kita tahu kapan kita berbuat salah. Adalah menyedihkan kalau orang itu tidak tahu kapan dia berbuat salah, itu menyedihkan. Artinya apa? Dia merasa selalu benar, ya. Dia merasa bahwa dia selalu di track yang benar. Wah, ini menyedihkan. Dia tidak tahu kalau dia itu salah, ya. Padahal kalau kita teropong dari kebenaran firman Tuhan, memang hidupnya ada yang salah, ada yang kurang pas, ya. Maka saya katakan
menyedihkan kalau orang itu tidak tahu kapan dia salah. Itu paling menyedihkan. Karena kalau dia menjadi orang seperti itu, pasti tidak akan ada pertobatan. Tidak akan ada perubahan dalam hidupnya karena dia tidak merasa bersalah. Ya. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus tidak mempersoalkan masa lalu kita. Mungkin kita punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk, ya, hidup lama kita itu begitu, ya, menjijikan, ya, kalau boleh dikatakan. Tapi Tuhan tidak mempersoalkan hal itu selama orang itu menyadari kesalahannya dan ada tekad dan komitmen yang kuat untuk berubah. Ya, ada tekad yang kuat untuk komitmen untuk berubah, dan yang dinantikan Tuhan akan menjadi apa kita kelak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dan saya itu kelak itu akan menjadi orang seperti apa setelah kita mengalami pertobatan. Itu yang dinantikan Tuhan. Nah, kuasa kegelapan itu seringkali memakai orang-orang, bisa ini orang-orang percaya, untuk membangkitkan kesalahan orang lain. Ya, membangkitkan tindakan perbuatan masa lalu orang lain itu yang menyakitkan kita. Itu pekerjaan iblis, selalu mengungkit-ungkit kesalahan, keburukan orang lain. Tapi kalau Tuhan melupakan, ya, Tuhan melupakan, ya, tetapi tidak berhenti di situ, tetapi Tuhan menantikan pertobatan yang sungguh-sungguh dari hidup kita. Yang itu ditandai dengan keseriusan kita untuk belajar kebenaran, keseriusan kita untuk merubah hidup kita. Ya, ini Bapak Ibu saya yang dinantikan Tuhan. Ya. Jadi setiap Bapak Ibu saudara dan saya itu pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa, itu pasti. Ya, yang masalahnya adalah ada orang-orang yang tidak merasa perlu bertobat. Ini yang membahayakan. Tapi kalau kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, kita dengan segala kerendahan hati, kita mengakui kesalahan dan kita ada komitmen untuk bertobat. Ya. Olehnya saya selalu mengingatkan pada semua. Ya, saya selalu mengingatkan pada semua orang percaya, ya, semua orang yang mendengar saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya selalu mengatakan, sediakan waktu khusus, apakah itu malam hari, apakah itu pagi hari, ya, untuk kita ada di kaki Tuhan, ya, untuk kita masuk hadirat Tuhan dan kita mempersoalkan keberadaan hidup kita. Kita merenungkan apa-apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari, ya, kita renungkan, dan dengan segala kejujuran, dengan segala kerendahan hati dan kejujuran, kita mau mengakui, waduh, tadi aku salah. Mestinya aku tidak perlu mengucapkan hal ini. Ya, mestinya aku tidak perlu mengambil tindakan ini. Mestinya aku tidak perlu berbuat ini. Ya. Dan ini pasti ketika kita ada di kaki Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan, ada saat teduh dengan Tuhan, Roh Kudus pasti mengingatkan. Ya. Pasti mengingatkan ketika kita tuh salah. Ya. Nah, yang memprihatinkan adalah ketika banyak orang percaya merasa hidup benar, ya, mereka merasa sudah rohani, ya, tetapi mereka tidak pernah menyediakan waktu bersaat teduh dengan Tuhan. Dia tidak pernah duduk di kaki Tuhan. Nah, ini yang menyedihkan. Ya. Karena ketika orang itu tidak ada saat untuk duduk di kaki Tuhan, mempersoalkan peragam hidupnya sepanjang hari, maka Tuhan tidak akan berbicara. Roh Kudus tidak akan menunjukkan segala kesalahan, ya, dan ketidaktepatan atas apa yang kita lakukan. Roh Kudus tidak akan menunjukkan, karena kita tidak memperkarakan, karena kita tidak mempersoalkan, dan kita merasa benar. Nah, ini yang membahayakan. Ya, ini yang membahayakan. Makanya saya katakan, kalau orang rajin, ya, orang selalu menyediakan waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, apakah itu malam atau larut malam, atau apakah itu dini hari atau pagi hari, ya,
mereka tahu kapan mereka salah. Karena Roh Kudus pasti mengingatkan. Ya. Jadi kalau kita duduk di kaki Tuhan, kita berdoa, menyediakan waktu khusus untuk bertemu Tuhan, itu jangan hanya permintaan-permintaan yang kita naikkan lewat doa-doa, itu jangan hanya itu, tapi persoalkan, ya, mari kita persoalkan peragaan hidup kita sepanjang hari, yang akhirnya nanti Roh Kudus akan berbicara di mana kita salah, ya, kapan kita salah. Itu penting, ya. Saya mempelajari dari Amsal 14 ayat 12. Ya, Amsal 14 ayat 12 yang mengatakan demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Sepintas saya dulu membaca ayat ini sepertinya biasa-biasa saja, tetapi akhir-akhir ini saya merenungkan, ini satu kebenaran yang cukup atau memberkati kita. Ya. Dari kebenaran ini kita hendak diingatkan bahwa memang ada orang-orang yang merasa hidupnya sudah di jalur yang benar. Ada orang-orang yang merasa hidupnya sudah seperti yang Tuhan inginkan, dia di track yang benar, tidak ada yang salah dengan jalan hidupnya, dan dia menganggap bahwa ini jalan lurus, jalan yang menuju pada, ya, pada surga, jalan yang menuju pada Yerusalem baru. Dia mengira seperti itu. Ya. Tetapi ayatnya mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, ini mengingatkan bahwa ada orang yang merasa hidupnya benar, di track yang benar, tetapi sejatinya dia sedang berjalan menuju kebinasaan. Ya, ujungnya maut. Ya. Karena apa? Orang-orang seperti ini yang tadi saya katakan, dia selalu merasa benar. Tidak ada yang salah dengan hidupnya. Dia merasa rohani. Tetapi kalau kita teropong dari peragaan hidupnya, dia adalah orang-orang yang tidak pernah menyediakan waktu duduk di kaki Tuhan dan mempersoalkan hidupnya. Ini. Ya, ini yang membahayakan. Ya. Tentu Bapak Ibu Saudara harus punya ukuran, ya, apa indikasinya kalau orang itu tidak hidup di track yang benar, ya, apa indikasinya kalau kita itu tidak sedang hidup di jalan yang benar, ya, apa indikasinya kalau kita itu hidup tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kita harus mengukur diri kita, menilai diri kita. Misalnya apa? Misalnya kita malas ibadah, ya, ibadah tengah minggu itu malas, ya, kita enggan, kita seperti berat untuk duduk di kaki Tuhan, ya, apakah itu malam atau itu dini hari, kita merasa enggan, ya. Kalau toh kita berdoa itu hanya asal, hanya formalitas, tidak lebih dari 5 menit, ya, tidak lebih dari 5 menit terus mengakhiri doa itu indikasi, ya. Dan yang berikutnya apa? Kalau kita itu menjadi orang yang banyak keinginan duniawi. Jadi di dalam diri kita tuh banyak keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi. Pengen pergi, ya, pengen pergi liburan ke sana, pengen ganti mobil, ya, pengen beli apa, ya, pengen makan apa. Itu saja yang ada di dalam dirinya, yang ada dalam benaknya, ya. Dan itu keinginan itu kuat. Ya, bukan tidak boleh kita pergi ke suatu tempat, bukan tidak boleh kita pergi makan dengan keluarga, ya, enggak masalah. Tetapi itu jangan merupakan keinginan yang kuat yang harus dipenuhi. Ya, itu satu indikasi. Ya, berikutnya apa? Ketika orang itu tidak pernah merasa ada beban dalam hidupnya ketika dia melihat penderitaan orang lain. Ya. Dia tidak pernah merasa ada beban ketika dia melihat penderitaan orang lain, apakah itu saudaranya, ya, iparnya, siapapun, dia tidak pernah merasa, tidak ada beban, ya, tidak ada rasa empati ingin menolong. Ya, ingat, kalau Bapak Ibu sudah memiliki ciri-ciri seperti itu satu indikasi bahwa Bapak Ibu sudah tidak hidup di track yang benar. Karena ketika orang itu hidup di track yang benar, dia pasti punya keterbebanan ketika dia melihat orang lain menderita, orang lain dalam kekurangan. Ya,
itu pasti ada. Memang kita mungkin belum bisa membantu, tetapi pasti ada perasaan, aduh, ya, paling tidak dia mendoakan, turut berempati dengan penderitaan, dengan kesusahan orang lain. Itu harus ada. Jangan kita seperti tutup mata, ya. Ya, disinilah Bapak Ibu Saudara, mengapa ya seringkali kita menemukan perselisihan sesama hamba Tuhan. Ya, kita akan seringkali menemukan perselisihan sesama hamba Tuhan. Ya, kalau kita lihat di media sosial, di YouTube itu, pendeta-pendeta yang hebat, yang punya nama besar itu berselisih satu sama lain. Mereka merasa bahwa mereka paling benar. Mereka merasa bahwa hanya dia yang dipakai oleh Tuhan, sementara yang lain sesat. Ya. Itulah orang-orang yang merasa bahwa dia merasa bahwa dia berjalan di jalan yang lurus. Ada jalan yang dia anggap bahwa dia di jalan yang lurus. Tetapi kalau mereka tidak sadar, sejatinya mereka sedang menuju ke maut, ujungnya maut. Kalau dia terus mempertahankan karakter seperti ini, ya, dia melihat orang lain yang tidak sesuai dengan doktrinnya, dengan ajarannya disikat habis-habisan. Ya, dia sepertinya mewakili Tuhan, ya, menjadi polisi kebenaran. Nah, ini yang menyedihkan. Ya. Hamba Tuhan seperti ini, ya memang dia mungkin secara teologi dia dibekali dengan ilmu teologi yang lengkap. Tetapi kalau dia tidak pernah duduk diam di kaki Tuhan, dia tidak pernah mempersoalkan apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan di media sosial itu, dia tidak pernah mempersoalkan, sehingga dia selalu merasa benar. Nah, ini bisa dikatakan dia sejatinya sedang berjalan menuju kebinasaan. Pasti Tuhan tidak mengendaki. Ya, kalau toh dia mau mengoreksi kesalahan orang lain, dia harus menyatakan, ya, dia menyampaikan misalnya lewat seminar, lewat khotbahnya dengan bahasa yang memberkati. Ya, bukan cara-cara preman yang merendahkan sesama hamba Tuhan. Ya, pasti Roh Kudus akan pimpin di bagaimana caranya dia meluruskan ajaran orang itu. Kalau dia mau dengan rendah hati duduk di kaki Tuhan. Ya. Tetapi yang sering kita jumpai, banyak orang yang arogan, merasa dia dipakai Tuhan lebih dari yang lain. Nah, ini yang menyedihkan. Ya, ini yang menyedihkan. Ya. Karena orang yang hidupnya di track yang benar, di jalan yang benar, itu pasti ada indikasinya, dan orang pasti melihat itu. Ya, orang pasti melihat kalau misalnya seorang hamba Tuhan itu berjalan di track yang benar, di jalan yang lurus, dan ujungnya adalah masuk Yerusalem yang baru, orang pasti mencium bau dari kehidupan yang diperagakan oleh hamba Tuhan ini, oleh orang percaya ini. Ya, karena dia pasti akan takut berbuat dosa. Dia takut berbuat dosa. Ya, yang pertama, yang kedua, dia bisa memahami kekurangan orang lain. Dia bisa memahami kekurangan orang lain. Ya, dia bisa memahami, oh ya, aku bisa memahami. Kalau kamu salah misalnya menyampaikan ini, dia bisa memahami kekurangan orang lain, dan dia tidak mungkin mudah menghakimi. Ya, seperti membunuh karakter. Ya, menghakimi dengan cara yang barbar itu kan seperti membunuh karakter hamba Tuhan lain, dan itu pasti dia hindari. Ya, karena pada intinya Tuhan itu tidak suka, ya, dengan kegaduhan, itu tidak suka. Ya, Tuhan tidak suka dengan kegaduhan yang ditimbulkan oleh murid-muridnya, tidak suka. Ya, bagaimana kita melihat Tuhan ketika mulai diperhadapkan dengan orang-orang yang menentangnya, Tuhan tidak laden, dia menyingkir, lebih baik menyingkir. Ya, karena bagi Tuhan itu, kalau dia mengikuti ya perdebatan dengan orang ahli Taurat dan orang Farisi ini, dia waktunya banyak disita untuk meladeni mereka, sehingga waktu untuk
ada di hadirat Allah Bapa menjadi tersita. Ya sama dengan hamba-hamba Tuhan itu yang menghadapi sesama hamba Tuhan lain, dia bingung bagaimana dia membela diri, bagaimana mereka menjatuhkan. Akhirnya apa? Waktu untuk dia duduk di kaki Tuhan tersita. Yang ada di dalam benaknya, spiritnya ada di dalam pikirannya itu bagaimana menjatuhkan orang lain, dan dia menginginkan orang lain menganggap dia yang paling benar. Ya, pasti bukan itu. Ya. Karena kalau orang yang benar, ya orang yang hidupnya di track yang benar, dia takut berbuat dosa dan dia bisa memahami kekurangan orang lain. Ya, dan dia akan merasa prihatin. Ya, dia akan memiliki rasa keprihatinan atas penderitaan orang lain. Itu cirinya. Ya, kalau ada orang yang senang melihat orang lain susah, sukacita kalau melihat orang lain menderita, ya rame-rame kita menghajar orang lain yang salah, ya itu bukan karakter Kristus itu. Tuhan pasti tidak menyuruh hal seperti itu. Tuhan pasti tidak menyuruh melakukan seperti itu. Kita punya cara yang elegan, cara yang bermartabat untuk membenarkan, meluruskan kesalahan orang lain. Nah ini, ya, ini Bapak Ibu Saudara. Nah, jalan seseorang menuju kebinasaan, ya, ketika seseorang itu sedang berjalan menuju kebinasaan, itu tidak harus ditandai dengan hal-hal yang normatif. Misalnya dia tidak merokok, ya, dia bukan penjudi, dia bukan pemabuk, dia bukan orang yang suka main perempuan. Jangan karena itu terus kita mengatakan dia sedang menuju pada Yerusalem baru, dia tidak sedang menuju dalam kebinasaan. Belum tentu, belum tentu. Ya. Jangan karena dia tidak melakukan pelanggaran moral, ya, jangan karena dia tidak melakukan pelanggaran moral umum terus orang akan mengatakan dia sedang menuju dalam Yerusalem baru, dia tidak sedang menuju kebinasaan. Belum tentu, ya. Tetapi orang yang sedang menuju masuk dalam kekekalan Yerusalem baru, dia pasti tidak melakukan pelanggaran moral umum, pasti, ya, pasti tidak berzina, pasti tidak berjudi, pasti tidak mabuk, pasti tidak korupsi, pasti. Tetapi lebih dari itu apa? Dia terus melihat bagaimana dia mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Ya. Ya, ketika seseorang itu mencintai dunia dengan segala keindahannya, ya dia tidak melakukan pelanggaran moral umum, tetapi dia mencintai dunia dengan segala keindahannya dan dia meremehkan firman Tuhan, ini sudah cukup untuk membawa orang itu masuk dalam kebinasaan. Itu sudah cukup. Ya. Ketika orang itu mencintai dunia dengan segala keindahan, dia meremehkan firman Tuhan, dia tidak menganggap perlu untuk duduk membangun intimasi dengan Tuhan. Ini tanda-tandanya orang yang sedang menuju dalam kebinasaan. Ya, karena dia akan merasa benar dengan cara hidupnya. Ya, karena ketika seseorang itu mencintai keindahan dunia, jiwanya seperti disandera. Ya, disandra, dia menjadi tidak mencintai sesama karena fokusnya bagaimana aku bisa memiliki ini, bagaimana aku bisa memiliki itu, bagaimana aku bisa pergi ke sana. Karena dia orang yang mencintai keindahan dunia, jadi waktunya dihabiskan untuk memikirkan hal-hal itu. Ya, dia tidak pernah memikirkan bagaimana harus berempati dengan orang lain yang menderita, dia tidak terpikirkan. Ya, jadi orang yang berjalan menuju kebinasaan itu, dia bisa aja orang yang kelihatannya baik, dia bisa orang yang kelihatannya rajin ke gereja, ya, selama dia belum bisa mematikan keinginan daging, belum bisa mematikan keinginan mata dan keangkuhan hidup, dia bisa dikategorikan orang-orang yang sedang menuju dalam kebinasaan, dan ini yang membahayakan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, mari, ya, kita harus terus mengoreksi diri kita. Jangan kita mencari kesalahan orang lain. Koreksi diri kita dulu. Ya, persoalkan peragaan hidup kita dulu. Tanya Tuhan. Ya, duduk di kaki Tuhan. Mana-mana yang perlu kita perbaiki.
Ya, kita urus diri kita sendiri, jangan orang lain dulu. Ya, karena kalau kita sudah bisa mengurus diri kita sendiri, kita baru bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini tidak mudah. Ya, kita harus selalu memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Itu harus selalu ada dalam diri kita. Dan keinginan untuk berbuat baik itu harus terus ya menggelora dalam jiwa kita. Aku ingin berbuat baik, aku ingin berbuat baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Bapa, meterangkan firman dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Dan kiranya kebenaran-kebenaran ini memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.